Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Asyarah Waljum'ah, mahasiswi semester 5 program studi perbankan syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Kendari. Saya akan mempresentasikan hasil resume saya, materi kelompok 1, 2, 3, 5, dan 6 sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah akuntansi manajemen syariah yang diampu oleh Bapak Muhammad Imran SE MAK seperti berikut ini. Materi kelompok 1 mengenai peranan dan fundamental akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Akuntansi manajemen adalah proses pengidentifikasian, pengumpulan, analisis, dan proses pencatatan yang diakhiri dengan interpretasi dan pelaporan kegiatan ekonomi suatu perusahaan agar pihak manajemen menjalankan fungsinya sebagai perencana, pengendali, dan pengambil keputusan. Dilihat dari sudut pandang penggunaan laporan, akuntansi keuangan digunakan untuk menyajikan informasi keuangan perusahaan bagi pengguna di luar perusahaan, tidak digunakan untuk mengambil keputusan tentang perusahaan. Sedangkan akuntansi manajemen untuk pihak internal perusahaan sebagai bahan evaluasi dan sarana pengambilan keputusan. Fungsi-fungsi akuntansi manajemen syariah antara lain fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pengarahan, fungsi motivasi, fungsi pengendalian, dan fungsi pengambilan keputusan. Cara terbaik dalam mengatur bisnis suatu perusahaan adalah mengutamakan kesehatan karyawan, membuat strategi jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Yang ketiga, komunikasi yang tak terputus. Dan yang terakhir adalah telaah risiko-risiko dalam operasional bisnis tersebut. Materi kelompok 2 mengenai konsep biaya dan manajemen biaya. Biaya didefinisikan sebagai suatu sumber daya yang dikorbankan atau dilepaskan untuk mencapai tujuan tertentu. Konsep biaya merupakan konsep terpenting dalam akuntansi manajemen dan akuntansi biaya. Tujuan memperoleh informasi biaya digunakan untuk proses perencanaan, pengendalian, dan pembuatan keputusan. Manajemen biaya atau cost management adalah sistem yang didesain untuk menyediakan informasi bagi manajemen untuk pengidentifikasian peluang penyempurnaan, perencanaan strategi, dan pembuatan keputusan operasional mengenai pengadaan dan penggunaan sumber daya diperlukan oleh organisasi atau perusahaan. Jadi, cost management mempunyai fungsi yang hampir sama dengan anggaran, namun berbeda. Manajemen sebagai ilmu, manajemen sebagai seni, manajemen sebagai profesi, dan manajemen juga sebagai sebuah proses. Konsep dasar sistem manajemen biaya terbagi atas 3. Yang pertama, konsep nilai tambah. Yang kedua, konsep akuntansi aktivitas. Dan yang ketiga, konsep biaya target. Fungsi manajemen terbagi atas 4. Yang pertama, manajemen strategik. Yang kedua, perencanaan dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, pengendalian operasional. Dan yang keempat, penyusunan laporan keuangan. Tujuan sistem manajemen biaya digolongkan menjadi: yang pertama, mengidentifikasi biaya aktivitas; yang kedua, menentukan efisiensi, efektivitas, dan ekonomi aktivitas-aktivitas; yang ketiga, menyempurnakan kinerja masa depan; yang keempat, mencapai 3 tujuan di atas bersama dalam lingkungan perubahan teknologi. Lingkungan bisnis kontemporer dan pengaruhnya terhadap manajemen biaya. Yang pertama, meningkatkan kompetisi global. Yang kedua, kecanggihan teknologi informasi dan pemanufakturan. Yang ketiga, fokus pada pelanggan. Yang keempat, bentuk baru organisasi manajemen. Dan yang terakhir, perubahan sosial, politik, dan lingkungan budaya. Materi kelompok 3 mengenai cost volume, profit analysis, dan perencanaan laba atau profit planning. Cost volume profit analysis merupakan alat yang digunakan manajemen untuk mengetahui hubungan antara harga jual, volume penjualan, dan biaya terhadap laba.
Analisis cost volume profit adalah analisis yang digunakan untuk menentukan bagaimana perubahan dalam biaya dan volume dapat mempengaruhi pendapatan operasional perusahaan dan pendapatan bersih. Elemen paling penting terkait analisis cost volume profit yaitu harga produk, volume aktivitas, biaya variabel per unit, total biaya tetap, bauran volume produk yang dijual. Pemanfaatan analisis cost volume profit untuk perencanaan terbagi menjadi 5. Yang pertama, analisis target laba. Yang kedua, analisis multiproduk. Yang ketiga, analisis sensitivitas. Yang keempat, margin keamanan. Dan yang terakhir, pemilihan struktur biaya average operasi. Salah satu fungsi manajemen adalah planning atau perencanaan yang merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu perusahaan karena akan mempengaruhi secara langsung terhadap kelancaran dan keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuan. Faktor yang mempengaruhi laba yaitu volume produk yang dijual, harga produk, jasa, dan biaya produksi. Manfaat atau keunggulan dari perencanaan laba yang pertama, perencanaan laba menyediakan suatu pendekatan yang disiplin terhadap identifikasi dan penyelesaian masalah. Yang kedua, perencanaan laba menyediakan arahan ke semua tingkat manajemen. Yang ketiga, perencanaan laba meningkatkan koordinasi dan lain sebagainya. Materi kelompok 5 mengenai analisis perilaku biaya. Biaya adalah semua pengorbanan yang perlu dilakukan untuk suatu proses produksi yang dinyatakan dengan satuan uang menurut harga pasar yang berlaku. Jadi, analisis perilaku biaya mampu memberikan masukan bagi manajemen dalam proses estimasi biaya produksi. Klasifikasi biaya terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama berdasarkan perilakunya, yang kedua berdasarkan unsur produksi, yang ketiga berdasarkan hubungan produksi, yang keempat berdasarkan yang dibiayai, dan yang terakhir berdasarkan bidang fungsionalnya. Metode yang digunakan untuk memisahkan biaya semi variabel menjadi biaya tetap dan biaya variabel adalah yang pertama metode Heglau, yang kedua metode Settergraph, dan yang terakhir metode Least Square. Tujuan pemisahan biaya tetap dengan biaya variabel yaitu penyusunan anggaran fleksibel dan analisis varians, perhitungan biaya langsung dan analisis margin kontribusi. Yang ketiga, analisis titik impas dan analisis biaya volume laba. Yang keempat, analisis anggaran modal. Yang kelima, analisis maksimalisasi laba dan minimalisasi biaya jangka pendek. Komparatif adalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berada pada satu titik waktu yang berbeda. Materi kelompok 6 mengenai analisis pengambilan keputusan jangka pendek marketing aspek. Pengambilan keputusan adalah memilih salah satu di antara berbagai alternatif tindakan yang ada. Pemilihan ini biasanya menggunakan dasar ukuran tertentu, apakah probabilitas atau penghematan kos. Para manajer berusaha menyusun situasi pengambilan keputusan dalam bentuk kuantitatif sebanyak mungkin, sehingga pilihan di antara berbagai alternatif dapat dibuat dengan dasar yang sistematik. Pengambilan keputusan meliputi 4 tahap, yaitu menentukan masalah dengan penekanan pada tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai alternatif tindakan. Yang ketiga, mendapatkan informasi relevan dan menyingkirkan informasi yang tidak relevan. Dan yang terakhir, membuat keputusan. Akuntan manajemen harus mempunyai keahlian dan wawasan luas dibanding akuntansi manajemen agar informasi yang ada dapat dianalisis dengan tepat dan relevan dengan masalah yang dihadapi dengan tujuan tidak merugikan perusahaan. Penggunaan konsep biaya relevan untuk keputusan penentu tingkat output dan harga secara tepat membutuhkan suatu pemahaman tentang
Hubungan antara biaya dan output. Syarat biaya relevan antara lain: yang pertama merupakan biaya masa yang akan datang. Yang kedua, berbeda antara alternatif tindakan. Dalam strategi penurunan harga dan tujuan penentuan harga, pada dasarnya ada 4 jenis tujuan penentuan. Yang pertama, tujuan berorientasi pada laba asumsi. Yang kedua, tujuan berorientasi pada volume. Yang ketiga, tujuan berorientasi pada citra. Dan yang terakhir, tujuan stabilisasi harga dan tujuan lainnya. Keputusan membeli atau membuat sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama, keputusan membeli atau membuat sendiri yang dihadapi perusahaan yang sebelumnya memproduksi sendiri produknya, kemudian mempertimbangkan untuk membeli produk. Yang kedua, keputusan membeli atau membuat sendiri yang dihadapi perusahaan sebelumnya membeli produk dari luar, kemudian mempertimbangkan akan memproduksi sendiri produknya.